Bid Lutfi yang sudah dipercaya penuh menjadi sopir daripada Jatman Banom NU ternyata sudah berbadan hukum nyeleneh. Ini namanya jelas pengkhianatan bagi mursyid-mursyid yang di bawah Banom NU yaitu Jatman. Monggo kita harus menyadari sifat akhlaknya Bid Lutfi dan Indah. Sudah tidak kita tutup, kita jelaskan sedikit. Jelas itu namanya pengkhianatan. Satu, mengkhianati NU. Dua, mengkhianati mursyid akan dijerumuskan, akan dikhianati. Maka saya minta untuk waspada. Tidak mungkin Bid Lutfi juga orangnya juga licin, belut. Artinya licin, belut gimana? Musuh dipercaya oleh Jatman NU kok malah membuat badan hukum sendiri. Berarti kan memang sudah disengaja. Nah ini gara-gara khusnudzan seorang gadis itu kan. Maka dari itu saya minta PBNU ya, PBNU ini khusus jangan sampai jenengan ngotot lebih-lebih muni walau aftal muftun beberapa orang. Fenomena seperti ini saya ingin mohon pada Al-Mukarram Kiai Haji Fakih Mudawam untuk bagaimana menurut pendapat Kiai? Ya alhamdulillah, karena kita harus dituntut harus menjawab atau menjelaskan hal-hal yang perlu disajikan oleh masyarakat utamanya NU, karena mayoritas yang mengikuti atau yang terjebak dalam masalah kehabiban ini adalah orang-orang NU. Kalau Muhammadiyah mungkin sudah tidak ada masalah dari awal dan lebih-lebih ini urusan Jatman. Ya alhamdulillah, sebenarnya Jatman saya sendiri pada waktu pertama kali Jatman Suqbiyah Lasem berdiri sendiri, ini pertama kali saya sendiri yang menjadi mudirnya Suqbiyah Lasem. Ya, pada waktu itu saya juga mengikuti terus muktamar Taurekat. Pada waktu itu juga yang memegang ya tetap Bid Lutfi ya. Dan sepengetahuan saya namanya Jatman baik itu tingkat pusat ya, aliyah atau sampai Suqbiyah dan seterusnya itu tetap Banom ya. Di bawah PPN. Di bawah PPN itu NU. Ya, kan banyak sekali Banom termasuk Fataya dan sebagainya itu Banom, dan itu harus sudah ada aturan sendiri. Jatman yang menjadi Banom NU itu saja. Bukan Jatman yang bukan Jatman ini, bukan ini. Saya mohon panjenengan harus benar-benar waspada, sebab sudah terbukti Allah akan membuka kebenaran dan akan membuka kebohongan. Ternyata Bid Lutfi yang sudah dipercaya penuh, ya, dipercaya penuh menjadi sopir daripada Jatman Banom NU ternyata sudah berbadan hukum nyeleneh. Ini namanya jelas pengkhianatan ini. Maka bagi mursyid yang di bawah Banom NU yaitu Jatman, monggo kita harus menyadari sifat akhlaknya Bid Lutfi dan Indah. Sudah tidak kita tutup, kita jelaskan sedikit. Jelas itu namanya pengkhianatan. Satu, mengkhianati NU. Dua, mengkhianati mursyid akan dijerumuskan, akan dikhianati. Maka saya minta untuk waspada. Jadi yang jelas Bid Lutfi ini jelas mengkhianati NU dan mengkhianati mursyid. Maka saya minta Bid Lutfi untuk mensadarkan diri, sadar bahwa panjenengan adalah, katakan namanya mursyid, harus ingat bahwa ancaman Allah panjenengan pengkhianat. Entah saya itu keras tanda, ternyata begitu yang harus kita sampaikan, sebab sudah sangat sebenarnya kaidahnya ya. Jelas Kiai, al-ahkak wal mustahak. Iya. Al-ahkak mustahak terhadap Jatman ini kan PBNU yang iya. bukan Habib Lutfi. Dan ternyata ini Kiai selama 2 tahun terakhir ini Habib Lutfi itu ternyata sudah tidak koordinasi, seolah-olah independen murni, tidak interdependensi, memiliki keterikatan dengan PBNU, sehingga tidak pernah ada koordinasi dalam kepemimpinan Jatman
selama 2 periode terakhir ini Kiai. Dan memang itu dibiarkan oleh PBNU hanya karena setelah adanya diskursus nasab ini akhirnya mulai mencuat kritik dari arus bawah, dari komunitas mursyid Nusantara yang betul-betul memiliki basis kemursidan dari akar kesejarahan para mursyid-mursyid Nusantara yang sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum berdirinya NU sudah kokoh bangunan relasi mursyid murid dalam tarekat di Nusantara ini, sehingga sebenarnya sudah memiliki akar yang kuat. Kehadiran Habib Lutfi itu kan sebenarnya kehadiran pendatang baru dalam dunia kemursidan yang kebetulan fenomenanya nyantol di organisasi PBNU yang dalam zona aman tanpa kontrol kritik dari PBNU, tanpa pembinaan dari PBNU, di luar dugaan. Setelah sekian lama, sejak saya di pesantren Kiai di Meranggen sampai sekarang, ternyata betul-betul mandiri dalam kondisi dalam tanda kutip negatif di luar kontrol PBNU. Sekarang membuat AHU sendiri. Nah, ini kan sebenarnya menunggu ketegasan dari PBNU karena sebenarnya fenomena ini sudah berlangsung lama Kiai. Kira-kira PBNU harus bersikap bagaimana Kiai menurut Kiai? Ya, begini ya. Karena memang sudah disengaja, sudah diatur oleh Habib Lutfi untuk keluar dari NU, sehingga Jatman yang dipimpin Habib Lutfi sudah berbadan hukum. Nah, untuk PBNU ini saya kira sudah berat untuk menguasai, mengembalikan lagi. Ya, paling tidak satu, PBNU harus sadar lebih-lebih masalah sekarang ini. Ya. Sadarnya gimana? Tidak mungkin Habib Lutfi juga orangnya juga licin, belut. Artinya licin belut gimana? Mau dipercaya oleh Jatman NU kok malah membuat badan hukum sendiri, berarti kan memang sudah disengaja. Nah ini gara-gara khusnudzon seorang gadis itu kan. Maka dari itu saya minta PBNU ya, PBNU ini khusus jangan sampai jenengan ngotot lebih-lebih muni walau aftal muftun, beberapa orang yang memberi fatwa nggak dipercaya. Ini gimana namanya khusnudon? Ini don itu ada yang khusnu, ada yang su'u. Jadi ada khusnudon, ada yang su'udon. Nah, sesuatu yang sudah jelas rusak, sesat, ini haram di khusnudoni. Kan ada kan? Jadi apa mungkin dari PBNU membiarkan itu? Mungkin satu, apa tidak ada keilmuan dari orang-orang NU untuk membahas nasab itu sendiri, atau memang ya khusnudon membabi buta itu saja? Kan sudah dijelaskan Al-Quran, wa ma lahum min ilmin in ayat tabiuna ila dzon wa inna dzon la yughni minal haq syai'an. Jadi persangkaan orang yang menyangka orang lain ini mungkin tidak ada ilmu baginya, tidak ada ilmu, termasuk saya ini saya buka nanti siapa PBNU yang khusnudon ini tidak punya ilmu bab-bab nasab. Kalau tidak ada ya serah untuk bahas masail dan bukan bisa. Nah, maka yang ditunjukkan hanya khusnudon. Berarti kan wa malahum bimin ilmin iyattabu ila dzon, nyono tok persangkaan. Wa inna dzonna la yughni minal haq syai'an. Dzon itu kalau sudah ada kebenaran tidak bisa. Kan sudah ada fakta bahwa Ba'lawi itu jelas tidak nyambung aja Nabi, sudah ada tes Kiai Imad, sudah ada tes DNA dan akhlak-akhlak mereka tidak jauh dari kebenaran Islam. Ini kan sudah jelas. Kenapa harus di khusnudon? Nah ini haram, ini tegas haram bagi umat Islam menyatakan, meyakini bahwa habaib di wilayah Kanjeng Nabi sudah terjelas dengan ilmi. Jadi khusnudon yang tanpa ilmi ini akan menyesatkan masalah utamanya. Terbukti sekarang sudah jelas, mau apalagi sudah jelas khusnudonnya tidak berfaedah, malah madoroti. Lebih-lebih lagi beliau Kiai siapa itu Akhyar ya, yang mengatakan suhra wal ifadah
bertahun-tahun bahwa Habaib itu dzurriyyah Kanjeng Nabi. Nah, ini jenengan menurut saya mula orang bodoh, orang bawahan. Saya hormat panjenengan, tapi syuhroh jenengan itu syuhroh yang rekayasa. Kenapa? Kan dimulai dari Ali Asakron, kemudian yang mengatakan gembar-gembar bahwa Habaib dzurriyyah Kanjeng Nabi kan Bib Usman dan orang-orang yang dibawa Belanda, kemudian dosoan Kiai Kondo aku dzurriyyah Kanjeng Nabi. Nah, itu khusnudonnya Kiai kan semacam itu.